Satoshi dan kawan-kawan berjalan hingga sampai ke sebuah gua, dan mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalamnya. Di dalam gua tersebut terdapat banyak sekali kristal. Ini bukanlah kristal biasa. Diketahui tempat ini disebut sebagai gua cermin, di mana kristal itu bisa merefleksikan atau mencerminkan kepribadian seseorang. Mereka pun bercermin di depan kristal itu. Sampai akhirnya, Satoshi yang melihat adanya terowongan, maka dia pun masuk ke dalamnya, diikuti teman-temannya dari belakang. Dalam perjalanannya, Satoshi melewati sebuah kristal, yang mana kristal itu menampilkan pantulan dirinya yang bergerak sendiri. Satoshi kembali untuk memastikannya, tapi tidak sempat melihat penampakan aneh tadi. Satoshi dan kawan-kawan berupaya keluar dari dalam gua, namun tidak menemukan jalan untuk kembali, menyadari bahwa mereka telah tersesat. Tiba di jalan buntu, Satoshi mencoba mencari jalan alternatif, tapi kini malah terpisah dari teman-temannya. Satoshi kemudian berteriak meminta agar teman-temannya tetap berdiam di tempat, tapi tidak mendapatkan respon. Satoshi berjalan ke depan kristal, melihat pantulannya yang secara tiba-tiba menarik Pikachu masuk ke dalam kristal. Satoshi memintanya untuk mengembalikan Pikachu, jadi dia pun juga masuk ke dalamnya. Teman-temannya yang mendengar suara Satoshi, bergegas ke lokasi kejadian, hanya untuk menemukan Satoshi yang telah ditarik masuk ke dalam kristal. Serena dan yang lainnya pun kebingungan, bagaimana nasib Satoshi nantinya. Satoshi berlari keluar gua, menyadari tempat itu terlihat sangat asing, berbeda dengan yang dimasukinya tadi. Serena dengan suasana hati yang marah, menyebut Satoshi sebagai orang yang cengeng. Kakak beradik Citron dan Eureka juga menampakkan dirinya, dan Satoshi menyadari mereka sangat berbeda dibandingkan yang biasanya, yang mana Citron dapat berlari dengan kecepatan tinggi. Teman-temannya lalu menanyakan di mana Pikachu berada, sehingga Satoshi menjelaskan bahwa pantulan cermin telah merenggut Pikachu darinya. Namun teman-temannya sama sekali tidak percaya dengannya, mengatakan itu hanyalah omong kosong. Satoshi mengatakan yang sejujurnya, membuat teman-temannya curiga bahwa Satoshi bukanlah dirinya sendiri. Citron menjelaskan bahwa gua cermin merupakan tempat yang mengarah ke dunia alternatif, sehingga Satoshi sekarang paham bahwa teman-temannya itu bukanlah orang yang dia kenal. Seakan tidak percaya, Serena yang kesal kemudian menantang Satoshi untuk bertarung, yang diterimanya dengan sepenuh hati. Satoshi menggunakan Froakie untuk menghadapi Fennekin Serena. Fennekin menggunakan flamethrower, yang ditangkis Froakie dengan melancarkan water pulse. Froakie kemudian menggunakan double team untuk membingungkan Serena beserta Pokemonnya, memberinya kesempatan untuk mendaratkan bubble, berhasil mengalahkan musuhnya. Akhirnya Citron dan Eureka mengungkapkan bahwa mereka adalah bagian dari dunia alternatif, yang disebut sebagai Mirror. Mirror Citron lalu menanyakan di mana Mirror Satoshi berada. Tak lama kemudian, Mirror Satoshi keluar dari persembunyiannya, sambil membawa Pikachu Satoshi yang asli. Semenjak kalah dari pertarungan, dan karena tidak tahan dengan Serena yang terus-menerus menghinanya, akhirnya Mirror Satoshi pun kabur ke dalam gua, kehilangan Pikachu dalam perjalanannya. Dia kemudian melihat Satoshi yang asli melalui kristal, dan karena mengira itu adalah Pikachu miliknya, dia pun mengambilnya. Mirror Satoshi lalu meminta maaf kepada yang asli, dan mengatakan Mirror Pikachu miliknya selalu menimbulkan masalah. Tapi Satoshi sama sekali tidak keberatan, dan memaklumi hal tersebut. Satoshi pun memutuskan untuk membantu teman-temannya mencari Mirror Pikachu, yang sampai saat ini masih belum ditemukan. Alih-alih menggunakan teknologi, Mirror Citron membuat sebuah simbol di tanah, dan menjatuhkan tongkatnya, menunjukkan keberadaan Mirror Pikachu. Di saat yang bersamaan, teman-teman Satoshi mengkhawatirkan dirinya yang masih belum kembali hingga saat ini. Citron mengeluarkan penemuan terbarunya, yang dapat membuka paksa portal menuju ke dalam kristal. Namun belum sempat diaktifkan, mesin itu keburu meledak. Sekarang mereka pun pasrah bahwa tidak akan pernah bisa bertemu lagi dengan Satoshi. Sementara itu di tempat lain, Mirror Pikachu sedang bertarung melawan tim Rocket yang mencoba menangkapnya. Dan akhirnya mereka pun berhasil menangkap Pikachu, meskipun ragu apakah ini adalah Pikachu yang mereka incar selama ini. Mirror Pikachu mencoba melepaskan diri, yang padahal itu sama sekali tidak berguna, karena tim Rocket mengurungnya di dalam tabung anti-listrik. Ketika Satoshi dan yang lainnya tiba di tempat tersebut, tim Rocket langsung bersembunyi, menyadari Satoshi dan Pikachu ternyata punya kembaran.
Mirror Satoshi mulai menangis, karena takut tidak akan bisa bertemu lagi dengan Pikachu. Namun Satoshi meyakinkan bahwa mereka pasti akan menemukan Pokemon itu. Tapi tim Rocket kini juga menangkap Pikachu milik Satoshi yang asli. Teman-temannya kebingungan melihat tim Rocket ini sangat jahat, karena tim Rocket yang ada di dunianya adalah orang baik. Satoshi bekerja sama dengan dirinya sendiri, mengeluarkan Hawlucha untuk bertarung melawan tim Rocket. Namun meskipun Satoshi telah berjuang dengan sekuat tenaga, Mirror Satoshi tidak bisa mengimbangi kekuatannya, sehingga mereka pun kalah dari tim Rocket. Ini membuat Mirror Satoshi semakin putus asa dan mulai menangis lagi. Satoshi mengatakan ini belum berakhir, dan menangis juga tidak ada gunanya. Pada saat itu, Citron diam-diam menyelinap untuk mengambil Pikachu. Setelahnya Mirror Serena memerintahkan Fennekin untuk membebaskan Pikachu dari dalam tabung. Satoshi kemudian memerintahkan Pikachu Double Thunderbolt untuk mengalahkan tim Rocket. Saat matahari terbenam, ada legenda yang mengatakan bahwa orang yang tinggal di dunia yang berbeda, tidak akan bisa kembali lagi ke dunia asli. Satoshi dan kawan-kawan pun berlari ke depan kristal, tapi tidak tahu cara mengaktifkannya. Rupanya cara membuka portal itu adalah dengan perasaan yang kuat, sehingga teman-temannya yang dari dalam cermin menyuruh mereka untuk menyalurkan perasaannya, agar Satoshi dapat pulang ke dunia nyata. Seketika portal itu pun terbuka, dan Satoshi segera melompat ke seberang, hampir saja jatuh kalau tidak ditangkap oleh teman-temannya. Satoshi berterima kasih kepada teman-temannya, dan mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman dari dalam dunia cermin. Satoshi dan kawan-kawan pun melanjutkan perjalanan lagi menuju kota berikutnya. Sementara itu, tim Rocket yang masih terjebak di dalam dunia cermin, akhirnya bertemu dengan tim Rocket yang menjadi pahlawan kebenaran, membuat tim Rocket yang asli terkejut dengan apa yang baru saja mereka lihat. Satoshi dan kawan-kawan kini tiba di air terjun, di mana Satoshi memutuskan untuk melatih Froakie demi mempersiapkan pertarungannya melawan gym leader selanjutnya. Teman-temannya melihat Satoshi begitu bersemangat. Tiba-tiba, sebatang kayu jatuh menimpa Pikachu, yang dengan cepat ditangani oleh Froakie, membelahnya menjadi dua untuk menyelamatkan Pikachu. Hal ini mengingatkan Satoshi ketika dia pertama kali bertemu dengan Froakie, yang menyelamatkannya dari tim Rocket. Citron lalu mengajaknya bertarung dengan sistem double battle, karena Satoshi bisa mendapatkan lebih banyak potensi dari pertarungan tersebut. Satoshi langsung menerima tantangannya, karena dia juga ingin meningkatkan kemampuan bertarungnya. Setelah berpindah ke tempat yang lebih luas, ketika Citron hendak mengeluarkan Pokemonnya, Chespin keluar dengan sendirinya dari dalam Pokeball, jadi Citron memasangkannya dengan Bunnelby. Satoshi mengeluarkan Hawlucha untuk menjadi pendamping Froakie, dan sebelum pertarungannya dimulai, Hawlucha memberikan kepercayaan kepada temannya. Chespin dan Bunnelby memulai dengan tackle dan double slap. Selagi Froakie berhasil menghindar, namun tidak bagi Hawlucha yang terkena serangan. Froakie menggunakan bubble, tapi dilawan dengan Chespin dengan menggunakan Fine Whip. Sedangkan Hawlucha akhirnya bisa melawan balik dengan menggunakan Karate Chop. Froakie merasa kesal karena Hawlucha terlalu gampang untuk diserang, yang terkadang pengorbanan harus dilakukan di tengah-tengah pertarungan. Ketika Bunnelby hendak melancarkan serangannya lagi, Froakie bergerak melindungi Hawlucha. Bukannya berterima kasih, Hawlucha malah marah karena Froakie ikut campur urusannya. Hawlucha merasa dirinya bisa bertarung seorang diri. Chespin menembakkan pin misil ke arah Froakie, yang menggiringnya menuju ke arah Bunnelby dan menyebabkan Pokemon itu tumbang terkena serangan temannya sendiri. Hal ini membuat Hawlucha semakin kesal dan langsung menyerang Froakie, membuat Satoshi dan teman-temannya terkejut dengan tindakan yang dilakukannya tadi. Froakie tidak mau kalah dan menyerang balik Hawlucha, menimbulkan pertengkaran antar keduanya. Ketika mereka hendak bertarung, Satoshi langsung menghentikan Pokemon-Pokemonnya. Satoshi menegaskan bahwa seharusnya mereka bekerja sama, bukannya bermusuhan. Tapi mereka masih saja bertengkar, sehingga Satoshi segera memisahkannya, dan berjanji akan melatih gerakan khas yang bisa mereka berdua lakukan, karena mereka perlu meningkatkan kekuatan dan menutupi kelemahan. Hawlucha mencoba berbaikan, tapi Froakie malah mengabaikannya, membuat Satoshi semakin pusing. Akhirnya Satoshi pun merancang strategi untuk menggabungkan serangan, yang mana ketika Hawlucha menukik ke bawah, Froakie melancarkan serangannya, diikuti dengan Flying Press untuk mengakhirinya. Mendengar itu, Froakie dan Hawlucha siap memulai latihannya.
Sementara itu, Serena hendak memberi makan Pokemonnya, namun kaget setelah melihat kotak makanannya kosong melompong. Namun kebenarannya akan segera terungkap, karena makanan itu ditujukan untuk Fennekin yang suka pedas. Tak lama kemudian, Chespin yang kepedasan menyemburkan api dari mulutnya, menandakan bahwa dia adalah pelaku yang mencuri makanan Serena. Satoshi memerintahkan Pokemonnya untuk mengkombinasikan gerakan yang telah diajarkannya tadi. Hawlucha pun terbang dan Froakie naik ke atas punggungnya, menyebabkan keduanya kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Ketika mereka berdua bertengkar lagi, Satoshi memisahkan mereka lagi, dan memberikan beri untuk menenangkan Pokemonnya. Tanpa sepengetahuan mereka, ada Pokemon yang sedang mengawasi dari balik semak-semak. Saat hendak memulai latihannya lagi, Satoshi diseret masuk ke dalam hutan. Teman-temannya berusaha menyelamatkannya, tapi sayangnya tidak mampu, dan kini malah terjebak di dalam tanaman merambat. Satoshi terseret masuk ke dalam hutan, dan bertemu dengan Pokemon misterius yang mempengaruhinya dengan hipnotis, membuatnya tertidur nyenyak. Sementara Pokemon-Pokemonnya yang mencoba menyelamatkannya, sekarang tergantung di pohon. Citron mengungkapkan sebuah cerita tentang hantu yang bergentayangan di hutan, dan membalaskan dendamnya terhadap orang-orang yang mengusik ketenangannya, membuat Serena merinding mendengar penjelasannya. Pikachu melacak keberadaan Satoshi dengan indera penciumannya, dan mengajak teman-temannya untuk segera pergi ke sana. Froakie dan Hawlucha berayun-ayun di pohon, hingga bertabrakan satu sama lain. Keduanya akhirnya bebas dan mulai bertengkar seperti biasanya. Mereka lalu menemukan topi Satoshi yang tertinggal di tanah, mengingat perkataannya yang mengatakan bahwa Pokemonnya harus bekerja sama agar bisa menang. Oleh karenanya Froakie dan Hawlucha pun menghentikan pertengkarannya, dan memutuskan untuk mencari trainernya lagi. Satoshi yang terbangun dari tidurnya, menyadari dia sekarang sedang bersama dengan Trevenant. Satoshi mendesak untuk segera melepaskan dirinya, yang didengar oleh Pokemonnya yang datang untuk menghentikan Trevenant. Trevenant hendak menyerang, tapi Froakie melemparkan kapas ke wajahnya. Hawlucha mencoba mendaratkan high jump kick, tapi tidak berpengaruh terhadap Trevenant yang bertipe hantu. Trevenant menggunakan Shadow Ball, tapi lagi-lagi dihentikan oleh Froakie. Froakie dan Hawlucha hendak melakukan combo, tapi berakhir dengan kegagalan. Trevenant menggunakan kesempatan ini untuk melancarkan Will-O-Wisp, berhasil menjatuhkan Froakie dan Hawlucha. Ketika hendak melancarkan serangannya lagi, Satoshi berlari demi melindungi Pokemonnya, bersumpah untuk menjaga Pokemonnya sampai nafas terakhirnya. Melihat Satoshi yang rela berkorban demi Pokemonnya, Trevenant akhirnya menghentikan pertarungan, dan meminta Satoshi untuk mengikutinya. Trevenant menuntunnya ke sebuah pohon, di mana teman-temannya terjebak di dalam jaring. Itulah sebabnya Trevenant menculik Satoshi, karena dia membutuhkan bantuan. Menyadari hal itu, Satoshi mencoba membebaskan mereka, namun tersengat listrik. Sampai kemudian, dia bertemu lagi dengan teman-temannya. Satoshi lalu memerintahkan Pikachu untuk membebaskan Pokemon yang tertangkap. Namun setelah itu, giliran Pikachu yang ditangkap oleh tim Rocket. Satoshi memerintahkan Froakie dan Hawlucha untuk bertarung melawan Pokemon tim Rocket. Dan berkat kerjasama yang serasi, keduanya dapat dengan mudahnya menghit tim Rocket. Froakie dan Hawlucha kemudian mengkombo Cut dan Flying Press untuk mengalahkan Pokemon-Pokemon tersebut. Menyadari mereka tidak akan bisa menang, tim Rocket berniat kabur secara diam-diam. Namun Trevenant datang untuk membebaskan Pikachu, yang melancarkan Thunderbolt untuk meledakkan tim Rocket. Setelah pertarungan itu, Froakie dan Hawlucha akhirnya berdamai dan mau berteman lagi. Pada akhirnya, Satoshi dan kawan-kawan mengucapkan selamat tinggal kepada Trevenant dan melanjutkan perjalanan lagi.